Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Singgasana Berdarah. Produksi Haravana Record bekerja sama dengan Kalbe Pharma. Dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Rokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, setelah siangnya ribut dengan Pak Eman, Harnum merasa yakin bahwa malamnya dia bakal diserang ilmu teluh. Dugaan itu ternyata benar. Sebuah bola api meluncur di angkasa menyerang Harnum. Tapi berkat ilmu kedikjayaan yang dimilikinya dan juga dibantu oleh Rawon si pengemis sakti, maka bola api itu membentur pintu rumah dan punah sampai di situ. Keesokan harinya, Harnum dan Rawon membuntuti Pak Eman yang pergi ke seorang dukun teluh. Kau, ya saya. Rupanya di sini dukun teluh itu. Iya, saya, aduh. Pak Eman, kau manusia pengecut. Kau telah membunuh Pak Juhro. Tidak, bukan. Memang tidak kau bunuh langsung, tapi diteluh. Itu Dukun teluh. Nasibmu akan seperti Pak Eman. Perutmu robek dan ususmu terburai. Aduh, jangan, Neng. Alah. Katakan, berapa orang dukun teluh di desa ini? Iya, aduh. Dan sekitarnya, siapa saja mereka itu? Iya, aduh. Ampun, Neng. Alah. Katakan. Iya. Mang Kiwal. Ya, siapa lagi? Pak Tabri. Si Oncor. Jam Hari. Ya. Sakuda. Terus? Ya, itu lah. Ya! Tidak mempan. Kau tidak akan bisa membunuhku. Badanku tidak akan tembus oleh senjata apapun juga. Baik. Anjur. Baiklah. Ayo, kita bertarung. Mengadu jiwa. Keluarkan semua ilmu kejayaanmu. Tidak, saya tidak mau berkelahi. Harnum, dia itu bukan tukang berkelahi. Bagaimana, Rawon? Aduh. Dukun teluh bukan tukang bertarung. Dia biasanya cuma duduk dan membaca-baca mantra. Tapi dia kebal. Ilmu kebal kebanyakan bisa diperoleh dengan jalan puasa dan membaca mantra. Nah, kalau soal puasa dan baca mantra, dia memang jago. Tapi dia harus dibunuh. Kalau tidak, keselamatan penduduk desa ini terancam. Jangan pakai pedang, percuma saja. Sampai pedangmu putus jadi 10 potong, dia tidak akan apa-apa. Lalu apa? Ini. Ranting? Iya. Iya, ranting pohon kelor. Aduh, Loh, kok ketakutan? Nah, benar tidak? Aduh. Baru melihat sudah ketakutan. Ayo, Ampun. Ayo. Badannya hancur. Tulang-tulangnya remuk. Nah, berarti dia itu permatinya oleh pohon kelor. Maksudmu? Ya, maksudnya itu orang yang kebal tidak mempan dibacok, ditikam dan diapakan saja tidak mati. Biasanya punya kelemahan. Kelemahannya itu macam-macam. Oleh pohon talas. Pohon talas? Iya, pohon talas yang sudah busuk. Nah, ini cukup dilemparkan saja kepadanya, pasti dia mati. Aneh. Aneh memang. Dan ada juga yang matinya oleh kedebong pisang. Kedebong pisang? Kedebong pisang ada. Tuh,
Coba dipukul oleh kedebong pisang langsung bes. Dan rupanya dia permatinya oleh pohon kelor. Iya. Ya. Cuma disabet oleh ranting pohon yang kecil itu, tubuhnya remuk. Remuk, iya. Kalau tadi dia tidak mati juga meskipun disabet oleh ranting pohon kelor, lalu bagaimana? Oh, aku sudah menyiapkan pohon alas dan kedebong pisang. Tuh, ada disimpan di luar. Untung ada kau, Rawon. Kalau tidak, aku bisa bingung setengah mati. Sudahlah, sekarang kita satroni dukun-dukun teluh yang lainnya. Gimana? Kita bawa dulu mayat Pak Eman dan dukun teluh ini, sembunyikan di suatu tempat. Untuk apa? Untuk dikumpulkan dengan mayat-mayat dukun teluh yang lainnya. Lalu mayat-mayat itu kita pajang di rumah kepala desa. Sebagai tanda bahwa ilmu teluh di desa ini sudah kita basmi. Bagus kalau begitu. Ayolah. Kok Harnum belum pulang juga? Iya ya. Hari sudah hampir sore lagi. Jangan-jangan dia mendapat kesulitan. Tapi kan Neng Harnum itu jago. Biar begitu, kalau sedang apes, bagaimana? Wah, iya ya. Ada suara kentongan. Aduh, kentongan Pak Jumawa. Siapa Pak Jumawa? Kepala desa. Ada apa ya? Waduh, kentongan dipukul seperti itu. Itu sebagai tanda penduduk desa semuanya harus kumpul di depan rumah Pak Jumawa. Mita, Jamal. Rawon? Ayo, sana cepat kumpul di rumah Pak Jumawa. Harnum mana? Sudah ada di rumah Pak Jumawa. Akan ada apa sih? Harno mau pidato katanya. Pidato? Iya. Ayolah, sudah kita ke sana. Iya. Jagat, Badara. Oh, mayat-mayat diikat pada tiang bambu, dijajarkan di depan rumah Pak Jumawa. Wahai rakyat semuanya, dengarkan. Mayat 6 laki-laki ini adalah dukun-dukun teluh. Tentu sebagian banyak di antara saudara-saudara sudah kenal dengan mereka. Ini Kiwal, ini Tabri, ini Oncor, ini Jamhali, ini Sakuda, dan ini Pak Eman. Semuanya dukun teluh kecuali Pak Eman. Kenapa Pak Eman saya bunuh? Sebab dia manusia jahat. Dia telah membunuh Pak Juhro dengan ilmu teluh. Barang-barang bukti seperti jarum, paku, dan pisau-pisau kecil itu dijajarkan di atas lantai teras. Saudara-saudara nanti boleh melihatnya. Dukun-dukun teluh itu tentu punya murid. Dan saya sudah tahu siapa mereka. Untuk itu saya serukan agar mereka menyerah. Kalau menyerah tidak diapa-apakan. Tapi kalau tidak mau menyerahkan diri, akan dicari, diburu dan dibunuh. Saya beri waktu sampai besok sore. Kalau sampai besok sore masih ada yang tidak mau menyerah, saya akan bertindak. Saya bertekad untuk membasmi ilmu teluh di desa ini sampai ke akar-akarnya. Kalau ada yang penasaran, saya bersedia untuk bertarung kapan saja. Saya tinggal di rumah Mak Punut. Bagi siapa yang mau menantang saya, datang saja ke sana. Sekian. Sampurasun. Rampes. Sendirian saja, Neng. Iya, Harnum dan Rawon sedang ke rumah kepala desa, mengurus beberapa orang murid dukun teluh yang menyerah. Oh, Pak Jamal dari mana? keliling, Neng. Keliling. Iya, keliling desa ini saja. Mengunjungi rumah-rumah penduduk begitu. Ada apa, Pak? Ya, hanya bagaimana tanggapan mereka terhadap sepak terjang Neng Harum itu. Lalu apa kata mereka? Mereka merasa bersyukur begitu dan merasa lega. Para dukun teluh itu sudah dibasmi. Tidak ada yang mencela perbuatan Harnum itu, Pak? Tidak. Bahkan mereka yakin Neng Harnum adalah suruhan dewata untuk mengamankan desa ini. Nah, itu Neng Harnum datang tuh. Iya. Beres.
Ada berapa orang semuanya? 10 orang. Banyak juga ya. Mungkin lebih dari itu. Tapi pada kabur, melarikan diri. Apa mereka akan kembali ke sini? Kayak yang menyerah. Semua tukang teluh menganggap aku ini dewa. Mereka tidak percaya kalau ada orang biasa bisa membunuh para dukun teluh yang sakti-sakti itu. Kalau bukan dewa, Lalu? jadi mereka ketakutan. Tidak akan berani lagi main-main dengan ilmu teluh. Sebab takut dikutuk dewa. Dan saya ancam, kalau masih ada ilmu teluh di desa ini, saya akan datang kembali. Syukurlah kalau begitu, Hanum. Berarti penduduk desa ini sudah bisa hidup tenang. Tidak usah dicekam ketakutan lagi. Iya, Kalau begitu, kita sudah bisa melanjutkan perjalanan. tentu Kak Mita. Marilah kita berkemas-kemas. Ayo. Di dalam buku ajian serat jiwa ini, seluruhnya ada 10 tingkatan. Setiap tingkatan memiliki daya kekuatan yang berbeda-beda, sesuai dengan tingkatan itu sendiri. Semakin rendah tingkatannya, daya hancurnya semakin kasar. Sebaliknya, semakin tinggi tingkatannya, daya hancurnya semakin halus, tapi lebih mematikan. Ketika aku dikalahkan oleh Gardika, daya gembur ajian serat jiwa yang dipergunakannya memiliki daya hancur yang kasar. Berarti Gardika belum mencapai tingkatan yang paling tinggi. Mungkin dia baru sampai tingkatan kelima. Di balik itu semua, aku benar-benar manusia yang paling tolol di dunia ini. Padahal sebenarnya aku sudah menguasai ajian serat jiwa menurut buku ini, yang dikatakan bahwa ilmu pukulan Bayu Bajra, ilmu pukulan tapak sakti, dan ilmu gelang-gelang adalah merupakan pecahan ajian serat jiwa tingkatan ke-8. Selanjutnya, bila ketiga ilmu tersebut digabungkan, dipergunakan secara bersamaan, maka akan memiliki daya hancur ajian serat jiwa tingkat ke-8. Sebab ajian serat jiwa tingkat ke-8 adalah merupakan gabungan ketiga ilmu tersebut. Oh, betapa tololnya aku ini. Sungguh aku tidak tahu kalau kakek Astagina sebenarnya diam-diam telah mewariskan ajian serat jiwa kepadaku, meskipun secara terpisah. Sehingga aku selalu mempergunakan ketiga ilmu tersebut secara terpisah-pisah pula. Ya, baiklah. Aku akan mencoba menggabungkan ketiga ilmu tersebut menurut petunjuk buku ajian serat jiwa ini. Menurut buku ajian serat jiwa ini, bila seseorang yang sedang mengerahkan ilmu pukulan tapak sakti hendaknya tidak menyalurkan kekuatan kepada kedua telapak tangan, melainkan disalurkan ke dalam perut. Hah? Ke dalam perut? Apakah bisa? Sedangkan daya gembur tapak sakti berada di kedua telapak tangan, tapi katanya harus disalurkan ke dalam perut. Aku akan mencobanya. Sukar sekali. Sudah terbiasa memakai cara yang lama, mengalirkan kekuatan ke telapak tangan. Sekarang harus dirubah ke dalam perut, sampai aku terbatuk-batuk. Tapi, ya, aku harus berlatih terus-menerus. Untuk merubah satu ilmu saja, sukarnya setengah mati. Apalagi 3 ilmu sekaligus. Masa bodoh. Meskipun aku harus tinggal di sini 10 tahun, aku rela demi tercapainya cita-citaku. Kamita, itu dia Sungai Ciletuh. Iya, menurut Pak Jamal, di dekat muara ada tempat penyeberangan dan ada penyewaan rakit. Ayo kita ke hilir. Ayo. Hiya!
Ya. Nah, itu tempat penyeberangan. Ya, ada 2 buah rakit yang besar. Yang satu sedang dipakai. Ayo kita dekati yang satu lagi. Iya. Nah, Tentu saja, Neng. Kuda kan lebih berat dari manusia. Selain itu, kalau ngadat di tengah sungai, kan saya yang repot, Neng. Apalagi kalau ngamuk. Rakit saya bisa terbalik. Paling-paling, ya bambunya bisa rusak, Neng. ya sudahlah. Cepat seberangkan kami. Baik, Neng. Sungai Cimandir ini besar juga ya. Sama saja lebarnya dengan Sungai Cinandiri. Untung air sedang surut, Neng. Jadi bisa menyeberang dengan enak. Sebab arusnya tidak deras. Kalau sedang meluap, memangnya menakutkan? Ya, begitulah, Neng. Takut juga melihat air yang membulak-bulak. Dan biasanya, saya tidak berani menyeberangkan orang, Neng. Menunggu saja sampai air surut. Iya. Tukang Satang, Iya, Neng. lihat. Kuda-kuda kami tidak ngadat. Dia tenang-tenang saja. Ya, kebetulan saja, Neng. Kuda-kuda Neng, kuda-kuda yang baik dan penurut. Tapi kemarin, Neng, wah, ada seorang pedagang bawa kuda. Minta ampun, Neng. Kudanya ngadat terus. Hampir kencemplung ke air. Rakit saya sampai rusak. Kapok saya jadinya, Neng. Makanya, Pak, kalau ada yang membawa kuda, tanya Iya. dulu. Kudanya baik tidak? Suka ngadat tidak? Iyalah, Begitu. Neng. Baik, Neng. Nah, sudah sampai, Neng. Ini ongkosnya 70 ketip. Kurang, Neng. Kurang. Iya, kurang 15 ketip lagi. Loh, kuda 1 ekor kan 20 ketip. 2 kuda kan jadi 40 ketip. Betul. Orang satu 15 ketip. Kami 2 orang jadi 30 ketip. Nah, 40 ketip ditambah 30 ketip kan 70 ketip, Pak. Kan 3 orang, Neng. 3 orang. Ah, kok ini bagaimana? Kami kan cuma 2 orang. 3 orang, Neng, dengan pengemis. Rawon. Betul, Neng. Namanya Rawon. Mana dia? Dia kan tidak ikut bersama kami menyeberang pakai rakitmu ini. Dia pakai rakit saya juga, Neng. Kapan? Tadi, beberapa waktu sebelum Neng berdua datang. Oh, begitu. Dan katanya, ongkosnya minta saja pada Neng berdua. Sialan si Rawon. Timpakan ongkos penyeberangan pada kita. Ya, sudahlah nih, Pak. Saya tambah lagi 15 ketip. Jadi semuanya 85 ketip. Iya. Terima kasih, Neng, ya. Tukang Satang, Iya, Neng. Desa Halimun masih jauh tidak dari sini? Ya, lumayan, Neng. Kalau pakai kuda, besok pagi baru sampai. Berarti kita harus bermalam di tengah jalan. Iya, betul, Neng. Tapi tidak usah khawatir, Neng. Dari sini ke Desa Halimun, banyak rumah-rumah penduduk yang berladang rumah dan di bukit-bukit. Ya, baiklah. Terima kasih atas keteranganmu. Iya, sama-sama, Neng. Setelah berhasil membasmi ilmu teluh yang merajalela di desa Jampang, maka Harnum dan Pramita kembali melanjutkan perjalanan menuju ke desa Halimun. Sementara itu di Goa Pantai Selatan, Brahma dengan tekun mempelajari buku ajian serat jiwa. Dan betapa terkejutnya bahwa buah ilmu pamungkas yang dimilikinya, yaitu tapak sakti, bayu bajra dan gelang-gelang, adalah merupakan 3 pecahan inti dari ajian serat jiwa tingkat ke-8 yang selama ini selalu dipergunakan secara terpisah. Karena tidak tahu bahwa 3 ilmu tersebut bisa dilebur adalah merupakan kekuatan utama dari ajian serat jiwa tingkat ke-8. Apakah Brahma dapat mempersatukan ketiga pamungkas tersebut? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan sandiwara radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Rokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Akhirnya, aku berhasil mempersatukan 3 buah ilmu pamungkas. Ya, tapak sakti, bayu geni dan gelang-gelang sudah lebur menjadi satu. Berarti aku sudah sampai pada ajian serat jiwa tingkat ke-8. Tapi aku baru bisa mempersatukan atau melebur ketiga ilmu pamungkas di dalam tubuhku.
namun belum dicoba mengeluarkannya dari tubuhku untuk menjadi suatu kekuatan yang mempunyai daya gempur yang dahsyat. Ya, aku harus mencobanya. Di sana ada sebuah batu besar, sebesar kerbau. Baik, batu itu akan aku jadikan sasaranku yang pertama. Dan batu itu seperti dipapas oleh ratusan pisau. Ya, batu sebesar kerbau itu bagaikan seonggok kue yang diiris-iris oleh pisau menjadi serpian-serpian kecil yang tipis-tipis. Oh, kalau kena orang, jadi apa orang itu? Ya, sungguh mengerikan ajian serat jiwa tingkat ke-8 itu. Apalagi tingkat yang terakhir, tingkat ke-10. Aku tidak bisa membayangkannya. Tingkatan ke-9. Nah, ini tingkat ke-9. Manusia tak ubahnya seperti sebuah roda pedati. Roda pedati mempunyai sumbu. Bila sumbu patah, maka roda akan berhenti berputar. Dan pedati pun tidak bisa bergerak lagi, alias lumpuh. Begitu pula manusia. Manusia pun mempunyai sumbu. Sumbu manusia dinamakan amalupus. Amalupus ini terletak di antara kemaluan dan pusar. Bila seorang manusia bisa menguasai amalupus, maka dia akan menjadi manusia yang dijaya. Sebab amalupus bisa dipergunakan sekehendak hatinya dalam kekuatan yang maha dahsyat. Caranya ialah merubah jalur napas. Merubah jalur napas. Menarik napas tetap melalui kedua lubang hidung, akan tetapi tidak dimasukkan ke paru-paru. Hah? Tidak ke paru-paru? Lalu mau kemana? Melainkan napas mengalir tembus ke belakang kepala, lalu menembus lurus ke amalupus. Setelah amalupus menyimpan napas, maka kini amalupus menjadi berdaya guna yang mengandung kekuatan yang maha dahsyat. Di mana untuk selanjutnya terserah kepada si pemilik. Hendak dipergunakan untuk apa, sesuai dengan sasarannya. Cukup unik. Baiklah, akan aku coba. Menelusuri tulang belakang, turun, menelusuri tulang belakang, turun. Ya, berhenti di bawah pinggang. Dari situ, tembus ke amalupus, amalupus, amalupus. Ya. Nah, amalupus sudah menyimpan napas.
jejak tanah. Ya, aku harus menyalurkan amal lupus ke kedua kaki. Tubuhku amblas ke dalam tanah. Amblas terus. Sekarang sudah sampai daerah. Terus masuk ke dalam tanah. Terus. Ya, cukup. Aku harus naik kembali ke permukaan tanah. Aku sudah berada di permukaan tanah. Aku jadi teringat kepada Raden Samba. Dulu aku begitu terpesona dan takjub melihat Raden Samba bisa nurus bumi masuk ke dalam tanah. Tapi sekarang aku tidak akan kagum lagi, sebab aku sendiri sudah bisa masuk ke dalam tanah. Nah, aku sudah sampai pada ajian serat jiwa tingkat ke-9. Sekarang aku akan mempelajari tingkat yang ke-10. Ini dia. Ajian serat jiwa tingkat ke-10. Kekuatan tenaga manusia ada pada tulang. Meskipun punya otak, punya daging, punya darah, punya urat. Tapi kalau tidak punya tulang, maka dia akan lunglai, seperti seonggok daging yang bisa dimasukkan ke dalam kantong atau keranjang. Tapi karena punya tulang, maka dia bisa berdiri, bisa duduk, bisa lari, bisa berjalan, bisa melompat, dan sebagainya. Juga menjadi punya kekuatan. Bisa memukul, menendang, mendorong, mengangkat, dan sebagainya. Akan tetapi tulang yang terdapat pada tubuh manusia tidak berbentuk satu lonjor, tulang gelondongan. Melainkan terdiri dari beberapa potong tulang. Dari tulang yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari tulang yang lurus sampai yang bengkok-bengkok. Bermacam-macam tulang dalam jumlah banyak itu dirangkai, disusun, ditata dengan tertib, sehingga merupakan untayan sambung menyambung yang tak berkesudahan. Dan sambungan tulang belulang tersebut ada 204. 204 sambungan. Jadi wujud lahiriah manusia adalah terdiri dari 204 sambungan tulang belulang. 204 sambungan. Jika seseorang bisa mencapai ke 204 sambungan tulang belulang yang ada di dalam tubuhnya, maka dia akan menjadi manusia yang unggul. Tidak akan roboh oleh segala macam serangan, dari mulai ilmu kedikjayaan tingkat paling bawah sampai kepada tingkat yang paling tinggi. Sebaliknya pula, dia akan dapat membuat manusia lain menjadi lumpuh. Caranya, rasakan satu persatu sambungan tulang belulang yang ada di dalam tubuh. Kemudian satukan rasa tersebut pada amalupus. Lalu bila mana disalurkan kembali ke tangan, maka jika tangan tersebut dipakai untuk menyentuh orang lain, maka orang tersebut langsung menjadi lumpuh. Hah? Hanya dengan disentuh, orang lain bisa lumpuh. Luar biasa. Begitu dahsyatnya ajian serat jiwa tingkat ke-10 ini. Oh, petunjuknya sebenarnya sederhana, tapi melakukannya amatlah sukarnya. Ya, aku bisa merasakan sambungan tulang yang ada di dalam tubuhku. Tapi paling cuma sambungan lutut, pinggul, tulang paha, pundak, leher, jari-jari kaki dan tangan. Hanya itu.
Tapi semuanya ada 204 sambungan. Jadi yang mana saja? Ya, aku harus mencobanya. Lihat Kak Mita, di bawah bukit itu terhampar sebuah desa. Desa Halimun. Kak Mita yakin? Desa besar mana lagi yang terletak di seberang sungai Ciletuh, kalau bukan desa Halimun? Iya, saya juga sependapat. Ayo kita ke sana. Hati-hati Kak Mita, jalannya menurun. Jalanan tanah yang licin. Iya, duduk di punggungmu, bisa menggelinding ke bawah. Pelan-pelan saja berlari. Nanti kalau di jalanan yang rata, kau boleh lari sekencang-kencangnya, sepuas hatimu. Tapi sekarang jalan menurun dan licin. Pelan-pelan saja. Hush. Harno, kok lain ya? Lain apanya Kak Mita? Menurut cerita Brahma, desa Halimun ini sebuah desa yang permai dengan alamnya yang elok. Rakyatnya hidup makmur, rumah-rumah penduduk bagus-bagus, jalan-jalan desa bersih dan teratur. Tapi yang kita lihat sekarang ini, sebaliknya Harno. Keadaan desa ini semrawut, jalan-jalannya kotor dan rusak, rumah-rumah penduduk sangat kusam, sawah-sawah dan ladang juga nampaknya tidak dirawat. Barangkali desa ini bukan desa Halimun, Kak Mita. Coba kita bertanya kepada salah seorang penduduk. Iya. Nah, itu ada seorang laki-laki tua sedang menjemur padi di depan rumahnya. Iya, kita tanya dia. Sampurasun. Rampes. Maaf Pak, saya mengganggu. Oh, tidak, nak. Ada apa? Benarkah desa ini desa Halimun? Betul, nak. Ya. Kelihatannya anak berdua orang jauh. Betul Pak, kami dari Japura. Oh, mampir saja. Atau hendak menemui saudara? Kami mau mengunjungi sahabat kami Pak. Siapa? Pak Tirsa. Pak Tirsa? Kepala desa? Betul Pak, Pak Tirsa kepala desa Halimun ini. Tapi, kenapa Bapak terkejut? Anak berdua ini siapa? Saya Pramita, dan itu teman saya, Harno. Ada hubungan apa dengan Pak Tirsa? Kami adalah teman-teman Brahma. Brahma? Iya. Brahma Kumbara? Betul Pak, Brahma Kumbara. Oh, mari, Marina. Mari masuk ke dalam rumah saya. Bicaranya di dalam saja. Ada apa, Pak? Kenapa Bapak jadi gugup dan ketakutan? Nanti saya ceritakan. Ayo, mari masuk. Baik. Saya curiga ada orang asing di desa ini. Apakah setiap orang asing yang masuk ke desa ini dicurigai begitu, Pak? Tidak. Tapi kan kalian berdua teman Brahma. Tapi kan mereka belum tahu kalau kami temannya Brahma. Oh ya. Ada apa? Rawon? Mana? Itu sedang berjalan menghampiri kuda-kuda kita. Iya, dia sudah kenal betul dengan kuda kita. Pasti dia mampir ke sini. Neng berdua ini sedang membicarakan siapa? Pengemis itu, Pak, yang sedang berjalan di jalanan. Neng berdua kenal dengan pengemis itu? Kenal, karena sering memberi dia uang. Oh. Loh, kuda-kuda itu kok tiba-tiba jadi marah? Menyepak-nyepak. Wah Tuhan. Belum. Dua orang begundal si Dodo jadi sepak. Mereka terjungkal. Sialan. Bunuh kau. Wah, kedua orang itu mencabut pedang. Ya, mereka mau membunuh kuda kita. Arno, cepat tahan mereka. Sebentar. Hah? Pedang mereka lepas, terpental. Akhirnya mereka kabur, melarikan diri, dihajar, disepak-sepak oleh kuda-kuda kita.
Setelah kedua orang itu pergi, kuda-kuda kita berhenti mengamuk dan diam lagi dengan tenang seperti tadi. Aneh, Kelakuan si Rawon. si Rawon. Iya, diam-diam si Rawon menotok urat kuda-kuda itu pada bagian rangsangan kemarahannya. Pantas, tiba-tiba saja kuda-kuda kita yang tadinya diam kok marah. Dan juga, dia menyentil tangan si Tangkal dan si Tangkil pakai batu kerikil. Jadinya pedang mereka terpental, lepas dari tangan. Wah, si Rawon nakal. Dia usil, mengganggu dua orang tangan kanan Pak Dodoja. Pasti ada bututnya nih. Justru itu yang saya inginkan, Kak Mita. Tangan saya sudah gatal, ingin menghajar Pak Dodoja. Maaf, Neng. Lebih baik Neng berdua pergi keluar dari rumah saya ini. Iya, saya mengerti, Pak. Tentu Pak Sohan takut kena getahnya. Yang pasti akan disangka bersekongkol dengan kami ini. Itulah. Oh, lebih baik saya kabur saja. Melarikan diri. Sebab sebelum Pak Dodoja bunuh saya. Jangan takut, Pak Sohan. Saya akan melindungi Bapak. Percayalah pada kami. Saya akan menumpas mereka. Ya, Neng. Ayo, Kak Mita. Kita cari warung. Lapar, ayo. Saya ikut. Loh? Neng berdua pergi. Mereka datang, habislah saya. Jadi, lebih baik sekalian basah. Saya ikut saja dengan Neng berdua. Ayo, boleh. Kita pergi bersama-sama. Tidak ikut makan, Pak Sohan? Tidak, Neng. Kenapa takut? Boro-boro bisa makan, Neng. Hati saya tidak karu-karuan. Tenanglah. Percaya sama saya. Semuanya akan beres. Oh, itu mereka. Siapa? Si Tangkal dan si Tangkil dengan 10 orang anak buahnya datang ke sini. 12 orang. Enteng. Hei, siapa pemilik 2 ekor kuda ini? Saya. Ikut, Ikut kemana? ke balai desa. Untuk apa? Kau dan kau ditangkap. Salah kami apa? Kuda kalian membuat onar. Menyerangku tadi. Loh, kuda yang salah? Kok kami yang ditangkap? Ya, semuanya harus dibawa. Kuda kalian harus dibunuh. Dan kalian berdua dikerangkeng. Enak saja. Ayo ikut. Kau ini tidak malu. Sama kuda kalah. Sampai bibirmu pecah, mulutmu jontor, dan pipimu bengkak. Lalu marah-marah pada pemiliknya. Jangan banyak omong, ha? Pasukan, tangkap mereka. Pantas kau berani melawan. Rupanya kau bisa main silat, Rasakan ini. Tampaklah kenyataan bahwa Pak Tirsa, kepala desa Halimun yang merupakan sahabat Brahma, telah tewas dibunuh oleh Sartin. Serta melihat penderitaan rakyat desa Halimun tersebut akibat tindakan sewenang-wenang Pak Dodoja, kepala desa yang baru, maka jiwa kependekaran Harno mendidih. Dia bertekad akan menumpas Pak Dodoja dan para begundalnya. Apakah dia akan berhasil? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio.